Gak iki konsepnya piye to Riri? Sido demokrasi ora? Mas Gibran, cobalah. Jangan dibawa nafsu panjenengan. Leremke nafsumu, leremke hatimu. Atine panjenengan itu dileremke gitu loh Pak. Ini menyangkut negara dan bangsa. Nah nanti panjenengan diatur sama Pak Prabowo. Ingat, hasrat kekuasaan jangan sampai mengalahkan akal sehat dan keadilan. Jadi tolong pilih saya sebagai wakil presiden negara Konoha. Karena kalau di negara Konoha apapun dipermudah. Ini namanya jurus ngegampangin, ya kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Prayoga Muhammad. Gimana kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja ya, dilancarkan segala rizkinya dan tentunya selalu sehat walafiat. Nah teman-teman semua, kita akan membahas lagi ya tentang kelucuan dan juga parodi dan juga banyak netizen yang mengungkap fakta-fakta di balik Pilpres ini ya. Nah di video-video ini mungkin akan menjadikan kita mengerti ya, atau ini menjadikan nantinya kita mendapatkan nilai tambah bagaimana nantinya kita akan memilih calon presiden yang memang pantas menjadi presiden kita semua. Ya walaupun di luar sana banyak banget ya video berseliweran, tapi di sini gue pengen ya mengumpulkan satu video ini mungkin menjadi bermakna untuk kalian semua. Nah ini teman-teman, di awal video ya kita bisa melihat ya dimana memang video ini lagi viral, dimana Gus Miftah membagikan uang kepada masyarakat, kepada ibu-ibu, dan di belakangnya ada orang yang membawa kaos itu paslon nomor 2 ya. Tentu hal ini menjadikan masyarakat berpikir kalau Gus Miftah sedang kampanye tapi memberikan uang. Apakah ini benar? Apakah ini fakta atau gimana? Tapi ada videonya guys. Coba kita lihat video ini. Oke cukup ya, mudah-mudahan setelah ini Gus Miftah bisa klarifikasi ya tentang video ini. Apa yang dia lakukan, siapa tahu kita salah menduga-duga atau gimana kan. Mungkin nanti kalau beliau bisa klarifikasi tentang video ini kan masyarakat tidak lagi menduga-duga. Karena di belakang ada ya seseorang yang mengibarkan kaos paslon 02. Dan tentu hal itu membuat kita sebagai masyarakat berpikir buruk tentang hal ini ya kan. Nah oke teman-teman semua, kita lanjut ke videonya ya. Bang Presiden milih nomor berapa? Nomor 2. Siapanya mana? Para Peroro. Apa bah? Para Peroro. Mau nomor setong siapanya man? Apanya, Pe? Para anu. Siapa? Jokowi. Ya? Ceroroni. Fatih, Ya be. ada tebak-tebakan. Ini parah nih. Kalau belimbing sayur dicocol asam sulfat jadi apa? Ayo. Jadi apa ayo? Jadi apa? Salah. Cerah. Jadi jasmu. Oke, itu yang pertama. Lalu yang kedua, hari ini kita bisa menyaksikan Mas Anies menceritakan kisah keberhasilan yang menjadi gubernur DKI. Mas Ganjar membanggakan kinerjanya sebagai gubernur Jawa Tengah saat itu, dan Pak Prabowo membanggakan kinerja Pak Jokowi. Ya. Artinya apa? Ya, leader itu harus berdiri di kaki sendiri, bercerita tentang rekam jejak. Pak Nul, ada yang mengatakan rakyat disuruh aklamasi aja pilih presiden. Terus ada yang bilang 1 putaran saja. Karena pemilu 2 putaran menghabiskan tenaga, waktu, dan uang. Itu gimana Pak? Boleh juga. Itu ide yang bagus. Kalau di Konoha itu undang-undangnya diubah. Siapa yang suara terbanyak langsung diangkat. Tidak perlu harus 50+1. Kalau di Wakanda lebih canggih lagi mas, tidak perlu pemilu, dari hasil survei langsung diangkat. Kalau di negeri Krakoa beda lagi mas, itu calon presiden cukup ditimbang saja beratnya. Gitu. Saya, Pandul tendensius ini. Ditimbang berat amal kebaikannya gitu loh mas. Jadi tinggal pilih yang mana gitu aja. Kayak iki konsepnya piye to Riri? Sido demokrasi ora? Jika terbukti melakukan kesalahan, tangkap dan adili seadil-adilnya siapapun yang melakukan kesalahan. Jangan pernah membedakan perlakuan hukum.
Sebagaimana halnya ketua relawan Prabowo Gibran yang ditangkap karena tersandung kasus penambangan. Jika bukti dan saksi lengkap, biar hakim yang menentukan. Ingat, hasrat kekuasaan jangan sampai mengalahkan akal sehat dan keadilan. Sorry ye. Bener banget nih kata Kang Haji Kohar ya, hasrat ingin menjadi penguasa, jangan sampai karena hasrat itu bisa menjadikan akal sehatnya hancur, sehingga tidak bisa melihat mana yang benar dan mana yang salah. Tentu di sini ya masyarakat semua sepakat bahwasanya masyarakat tuh ingin di Indonesia ini benar-benar ada demokrasi dan setiap pemilihan presiden tidak ada kecurangan. Tentu hal itu banyak masyarakat yang menginginkannya. Nah, tentu juga di sini menjadikan PR untuk para pejabat ya untuk menjaga ini semua agar kepercayaan masyarakat itu tidak sirna. Nah, benar juga kata-kata Pak Dul tadi ya, piye to riri, cari ini demokrasi. Aduh, pokoknya jangan ngaco deh. Oke, kita lanjut lagi ya di video selanjutnya. Baca pres lain bisa nggak bikin ekopark seperti itu? Yang lain mah nggak bisa, Mas. Yang lain kan bisanya nganjurin hutan tuh di Kalimantan. Tapi ada satu, bisa juga tuh, dia mau memperluas kebun binatang. Kalau kebun binatang nggak diperluas, kita tinggal di mana ya? Habis sama binatang semua ntar. Entah sengaja atau tidak, menurut saya keliru ketika memahami tax ratio itu. Karena beliau hanya bilang, bagaimana kalau menaikkan pajak ini sensitif loh. Nggak menaikkan pajak sama sekali kok. Bahkan dalam visi misi ini, pendapatan tidak kena pajak itu akan dinaikkan standarnya. Bukan yang seperti sekarang. Jadi sebenarnya memperluas ini adalah dengan memperbanyak sektor formal lah. Jadi begini Mbak Afi, Bung Hasan Nasbi tahu 1% kenaikan rasio itu berapa kenaikannya dalam rupiah? Berapa Bung Hasan Nasbi? Silakan. Ya, kan artinya kalau kita mau menyampaikan kita harus paham juga dasarnya. 1% kenaikan rasio pajak itu 160 triliun. Jadi tadi dari 10,5 ke 23%, itu kenaikannya 2.200 triliun. Artinya dalam sekian lama. Bagaimana? How can? Masuk akalkah analogi yang disampaikan? Tidak, saya katakan tadi kecil sekali, hampir tidak masuk akal. Dalam 5 tahun ke depan bisa mengejar ini. Sampai angka 23% Jadi begini, sebenarnya simpel saja. Sesuatu itu disampaikan, kita memang harus menguasai. Makanya tadi saya dari awal saya memaklumi bahwa memang itu bukan bidangnya dan memang secara kemampuan dan track record memang belum sampai ke sana. Tapi sudah ditulis di visi misi loh. Kalau jadi harus dijelaskan. Visi misi kan wajar saja. Itu adalah sesuatu hal yang mau ditargetkan. Nah, hanya di dalam menjelaskannya itu yang disampaikan Prof. Mahfud. Jangan sampai rakyat ini juga bingung bahwa apa yang mau dicapai, pajak mau dinaikkan lagi dengan tadi. Karena kenapa? Analoginya tadi yang disampaikan Bung Hasan Nasbi, kebun binatang. Apa kaitannya dengan kebun binatang? Nah inilah ya pentingnya menguasai materi. Jadi tidak asal ngomong aja. Akhirnya dikulitin sama para netizen, sama para pengamat politik, pengamat ekonomi, kan jadinya malu. Oke lanjut. Jadi kalau misalnya saya terpilih jadi wakil presiden di negara Konoha, saya akan meningkatkan tax ratio sampai 23%, yang tadinya 10,5% menjadi 23%. Nah, walaupun misalnya tidak masuk akal karena per 1% kenaikan tax ratio itu mencapai 160 triliun, ya tidak masalah karena ini adalah soal kebun binatang. Kebun binatangnya diperluas, binatangnya digemukan, digebukin. Nanti kalau sudah gemuk ya dipotong, terus kemudian dagingnya kita bagi-bagi antara penguasa satu dengan penguasa yang lainnya. Nah begitu kira-kira. Jadi ya kalau soal tidak masuk akal ya tidak masalah. Wong ini soal kebun binatang toh, yang namanya binatang itu ya tidak punya rasio, ya kan? Ya begitulah kurang lebih, ya kan? Ya kan? Jadi tolong pilih saya sebagai wakil presiden negara Konoha. Karena kalau di negara Konoha apapun dipermudah. Ini namanya jurus ngegampangin, ya kan? Ya itulah ya. Jadi ini adalah PR untuk debat selanjutnya, agar semua visi misi dan gagasan itu dipelajari terlebih dahulu agar benar-benar mengerti tuh konsepnya, ngerti ya kan, apa yang nantinya akan dilakukan ngerti, imbasnya pun mengerti, dan yang terpenting mengerti bagaimana nanti masyarakat bisa menikmati.
Nah ini video terakhir ya, coba kita simak dan kita perhatikan. Jangan sampai kita setelah nonton video ini tanpa membawa apa-apa ya. Oke, kita lanjut ke videonya. Mas Gibran, saya bisa membaca bahwa Anda ini nafsu emosional. Nafsu emosional yang Anda buat, bukan karena dari hati sebenarnya Anda ingin membenahi negara ini. Kalau Anda ingin membenahi negara ini, Mas Gibran, maaf, saya tidak mengurangi rasa hormat. Bapak jadi presiden, walaupun kecil saya ada andil. Walaupun kecil saya ada andil, harta kami habiskan. Sama yang akan saya lakukan dengan Pak Ganjar ini, saya sama. Saya tidak mengambil uang organisasi, saya tarik 1 sen pun saya melakukan itu. Tidak ada, saya menerima uang 1 sen pun dari luar keringat kami. Nah, di sini seharusnya seperti Mas Gibran, cobalah, jangan dibawa nafsumu, nafsu panjenengan. Bagaimana saya hormat tetap dengan Bapak, dengan ayahanda, dengan Mas Gibran saya hormat. Tapi kehormatan saya ini ketika Anda bisa leremke nafsumu, leremke atimu. Atine panjenengan itu dileremke gitu loh Pak. Ini menyangkut negara dan bangsa. Kalaupun Mas Gibran perlu ingat, panjenengan jadi wakil presiden. Kekuasaan negara dan bangsa ini ada sama presiden, bukan Anda yang memegang, Mas Gibran. Nah, nanti panjenengan diatur sama Pak Prabowo. Asli, keren banget. Semalam capres nomor urut 1, Anies Baswedan menjadi capres pertama dan satu-satunya yang melakukan live TikTok interaktif. Beliau berinteraksi langsung dengan para pendukungnya, menyapa kita semua. Menurut gue ini adalah tindakan yang sangat berani, karena ketika live, maka bukan hanya pendukung yang akan muncul, tapi para pembenci pun akan bermunculan. Selain berani, live TikTok interaktif juga adalah bentuk kejujuran seorang Anies Baswedan. Sebuah bukti bahwa tidak ada hal yang ditutupi, tidak ada isu yang beliau takuti, sekaligus menunjukkan bahwa rekam jejak dan prestasi seorang Anies Baswedan dapat dipertanggungjawabkan dan tidak ada yang meragukan. Selain itu, live TikTok adalah bukti kemampuan Anies Baswedan, karena apapun pertanyaannya, insya Allah bisa beliau jawab. Nah, bentuk keberanian, kejujuran, dan kemampuan Anies Baswedan ini gue rasa akan sangat sulit untuk ditiru oleh capres atau cawapres lainnya. Dengan live TikTok, Anies juga bisa menjangkau para calon pemilih yang masih ragu atau belum memiliki pilihan sama sekali, karena semuanya bisa bertanya apa saja dan bisa menilai Anies Baswedan secara apa adanya. Terakhir gue mau bilang kalau gue sangat mengapresiasi live TikTok Anies Baswedan semalam. Walaupun hanya 30 menit, tapi Anies Baswedan telah meluangkan waktunya untuk kita semua. Walau terlihat jelas dari wajah beliau bahwa beliau sangat lelah, tapi beliau mau memperhatikan kita semua dan berbicara langsung dengan kita semua. Salut Pak Anies, Bapak istimewa. Kedepannya saya berharap Bapak lebih banyak, bahkan rutin melakukan live TikTok, karena kami semua antusias menunggu itu, karena kami semua ingin lebih dekat dengan perubahan, karena kami berharap banyak kepada Bapak, dan karena kami semua percaya dan mendukung ide dan gagasan Bapak untuk kebaikan bangsa dan negara ini. Sehat terus Pak Anies, karena bangsa dan negara ini membutuhkan Bapak. Salam semangat antitesa 24. Jarang-jarang ya seorang calon pemimpin, calon presiden bisa live secara gitu loh. Seluruh Indonesia, masyarakat Indonesia bisa menontonnya secara live. Dan tentu hal itu sepertinya tidak dimiliki oleh calon presiden lainnya ya. Tentu hal ini menurut gua unik sih, unik, berani, ya kan? Wah, bagaimana nantinya jika presiden kita udah jadi presiden nih, terus live di TikTok tuh, kita bisa nanya langsung dengan presiden tentang masalah yang kita hadapi, bisa langsung berinteraksi kepada presiden, keren, mantul. Oke teman-teman semua, menurut kalian gimana video ini? Cukup mengasihkan atau justru memuakan? Jangan lupa untuk komen kritik kalian di bawah ini ya. Jangan lupa juga untuk like, subscribe channel ini. Dukung terus ya. Sekian dari gua Prayoga Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam akal sehat. Tentukan pilihan Anda, jangan sampai golput. Bye bye.